apa kabar Pak Daud? Sip. Kita doa ya, Jonas. Baik Pak. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja. Kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat satu Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Dan nama Yesus Elohim dumiakan. Amin. Amin. Gimana, Amin. Jonas? Ya, puji Hmm. Tuhan luar biasa Pak. Hmm. Ya Pak. Iya. Gimana kabarnya Pak Daud? Baik semua, Jonas. Ya, puji Tuhan Pak ya. Hmm. Nah, Mengapa sih? Ini gimana ada semua perkembangan Jonas? ya. Baik Pak. Hanya virus aja yang meningkat ini Pak. Corona meningkat ya, Jonas. Ya Pak. Tenang Corona ini. aja. Kan saya sudah beritahu kan Ya, nanti bulan 11, 12 ini sampai Februari kan Jonas tahun depan. betul Pak. Dan nanti kan ada namanya resesi ekonomi Jonas. Ya, mulai tahun depan Pak ya. Ya, tapi ya tenang aja, kita aman-aman aja Jonas. Amin. Terutama di daerah Pak ya. Iya, itu pandangan makroekonomi Jonas. Hmm. Iya Pak. Tenang aja, dengan tenang kita menantikan hari itu kan Jonas. Yes. Betul Pak. Amin. Hmm. Ya mungkin ada hal apa nih Pak? Ada yang mungkin Bapak ada info baru atau mungkin dapat sesuatu yang baru. Ada yang sekarang ini lagi ini Pak ya, ada masalah itu teroris ini Pak ya. Ada teror lagi Itu nih Pak. iya, itu kan jaringan sel itu Jonas ya, sel tidur namanya. Hmm. Yang mau menunjukkan keberadaannya Jonas. Iya Pak. Banyak hal waktu saya tugas khusus itu ya Jonas ya, Iya Pak. itu kadang itu ada juga permainan intelijen asing Jonas. Oh, itu Pak Intelijen ya. asing itu waktu itu kan saya sering ngobrol bersama Jenderal Edi Wibowo. Ya. Jadi kadang ada unsur-unsur keterlibatan intelijen asing juga. Oh, Dan kebanyakan itu terjadi di bulan Desember. Dan menurut analisa pribadi saya, Jonas ya, itu iya Pak. rawan itu termasuk gejala alam, bencana, itu rata-rata tuh banyak kejadian itu, ini analisa pribadi saya, Iya. selama saya di tim khusus dulu, termasuk terorisme, itu Jonas ya, jaringan sel, itu Iya. kebanyakan tuh dari bulan 12, itu mulai Iya. start, itu sampai bulan Februari, Jonas. Oh, Mm-mm. memang itu memang udah seperti apa ya? Memang kayak udah mulai budayanya memang di bulan-bulan itu Pak ya. Seperti siklus ya Jonas. Seperti gini ya, Siklus. uh, dunia itu banyak mengalami krisis atau resesi itu 7 tahun. Oh, Itu siklus siklus dunia ya. Tapi ya. kalau Indonesia itu 10 tahun. Hmm. Setiap siklus 10 tahun itu ada namanya itu resesi, krisis, atau hal yang berhubungan dengan kegaduhan, Jonas. Nah, Termasuk apakah teror-teror ini Pak? gini Jonas ya, Indonesia itu rakyatnya ini sudah terlatih hal yang berbau resesi lah, krisis lah, macam-macam Jonas. Ya. Sudah namanya sudah kebal Jonas. Jadi aman-aman aja. Iya Pak. Hmm? Iya Pak. Aman-aman aja Jonas. Nah, kalau ini juga saya merasakan kok melihat
bencana-bencana alam kenapa kok deket-deket akhir tahun Pak ya rata? Kebanyakan ya, tidak selalu tapi kok kebanyakan ya. Kayak tsunami ya juga Aceh kapan? Ya antara bulan-bulan ber lah, mulai September, Oktober, November, Desember itu kan. Biasanya Gempa rawan-rawan. Jogja dan lainnya itu memang itu seperti kayak siklus ya Jonas. Hmm. Nah, saya itu waktu tsunami Aceh itu diminta khotbah di sana Jonas. Oh, Jadi saya terasa perasaan tidak enak. Akhirnya saya batalkan Jonas. Nah, waduh. panitianya sekarang masih hidup atau sudah meninggal tidak tahu Jonas. Oh, waktu itu Pak Don udah ngerasa Pak ya, ada sesuatu yang nggak pengen ke sana Pak ya akhirnya. Nah, nah, ada satu pengalaman saya Jonas itu naik pesawat dari Jakarta ke Makassar Jonas. Oke. Waktu Jakarta Makassar itu kan muter itu pesawatnya itu muter-muter tidak bisa landing karena ini awan gelap Jonas. Oh ya Pak. Awan gelap dan pesawatnya goyang-goyang gini Jonas. Nah, semua yang di pesawat itu berdoa menurut agama masing-masing Jonas. Udah pada berdoa semua Jonas. Saya hanya tenang-tenang aja sambil tiduran Jonas. Oh Pak. Nah, ditanya sama sebelah saya, kenapa Bapak enggak ini Udah sebayang doa. enggak bingung ini nih. Sekarang gini, kita takut pun percuma. Mau keluar lari kemana? Pesawat ini ada di udara. Jadi ibaratnya kalau jatuh mati rame-rame. Mau keluar mati juga. Ya udahlah, pasrah aja lah Jonas. Betul nggak Jonas? Iya Pak. Jadi pasrah aja Pak ya, berserah Pak. Ya udah pasrah aja Jonas, mau kemana lagi? Iya. Kayaknya mungkin ada hal apa nih Pak yang Pak Daud dapat untuk di penghujung tahun ini Pak? Ya kita siap menghadapi tahun depan, tahun politik, tahun resesi, tahun banyak PHK, dan Betul tahun ya. banyak berdoa, dan tahun di mana banyak janda. Banyak janda. Tahun di mana tahun depan banyak apa Jonas? Janda Pak. Banyak janda. Ya. Dan ingat Jonas, jadi janda ini berat. Beratnya kenapa Pak? Pergumulannya berat. Oh bisa Pak? Bebannya berat. Karena saingannya 3 Jonas. Apa itu Pak? Pertama, sesama wanita. Kedua, adalah laki-laki pria. Homo gay. Homo sama gay. Ketiga, ada lagi Jonas. Apa Pak? Waria. Oh Waria juga nggak kalah Pak ya? Bayangin, sekarang ini Jonas, tahun depan itu cari laki-laki normal itu penuh perjuangan dan berdoa. Apalagi laki-laki baik itu perlu mujizat khusus. Makanya saya memberitahu semua yang di rumah-rumah yang online ini, saya ngasih suatu nasihat dan peringatan. Kalau suamimu aneh-aneh, berpikir satu, penting dia laki-laki normal, gitu aja udah. Dan jangan cerai, karena cari laki-laki normal tahun depan tambah sulit.
Sangat sulit, Pak. Betul, Jonas. Betul, Pak. Betul. Dan sekarang ini kan banyak janda, Jonas. Iya, Pak. Nah, betul? Betul. Di berbagai usia. Yes, tenang Aduh. aja, Jonas. Berarti tahun depan ini semuanya jadi satu, Pak, ya. Wah, ini tambah banyak memang, Pak, ya. Gay ini banyak sekali, Pak, sekarang. Ada kasus nih, saya nanganin, Jonas, dan tahu sendiri, Jonas. Iya, Pak. Suatu kali saya khotbah di Malang. Ada majelis gereja itu ketemu saya, perempuan, Jonas. Oh, ya. Umurnya 30-an lebih. Lalu, Pak? Sudah menikah. Nah, waktu itu dia nemuin saya, ngomong, Pak, saya perlu bicara sama Bapak, gimana pergumulannya? Doa. Saya ngomong ini, padahal saya ini masih perawan loh, ngomong gitu. Loh, saya kaget, loh, ibu sudah menikah berapa tahun? Saya ini masih perawan, saya enggak padahal. Hah? Oh, udah menikah kan ibu? Nah, gitu. Suami saya homo. Majelis itu, Jonas. Saya itu di Malang. Saya gini, Jonas. Aduh. Waduh, kacau, Pak, ya. Ada lagi, Jonas. Ini kisah nyata, Jonas. Makanya ibu-ibu jangan berpikir cerai. Karena sekarang ini cari laki-laki normal susah. Apalagi baik. Apalagi baik. Nah, itu perlu doa dan mujizat. Udah baik, kaya, cukup, punya rumah, punya semuanya. Wah, itu perlu doa mujizat yang berdoa juga balik terus. Udah baik, kaya. Wah, itu. Nyanyoh. Nyanyoh apa-apa ngasih, ya, nggak pelit. Wah, itu perlu doa dan mujizat. Bapak Jonas? Doa dan mujizat. Wah, ngeri, Pak, ya, sekarang ini. Bahkan saya melihat itu dari banyak profesi, Pak. Wah, nggak hanya satu profesi aja, Pak. Wah, ngeri. Ngeri ini kemana, Jonas? Ya, menjadi gaya homo LGBT itu, Pak, sekarang. Itulah, Jonas. Makanya cari laki-laki normal atau apa, Jonas? Sulit. Saya juga ada dapat berita, entah benar entah tidak, wong penyanyi rohani yang nyanyi gini-gini aja tiba-tiba geo. Ya, saya juga mendengar itu, Pak. Betul nggak, Jonas? Betul, Pak. Bukan hanya satu loh. Ya. Makanya penyembahannya kan kalau kita haleluya, kalau dia gini haleluya. Tidak. Kacau deh, kacau. Jadi gini, menyembahnya bukan haleluya, tapi gini haleluya. Bener, Jonas? Iya, Pak. Jadi cari laki-laki normal dia udah apa, Jonas? Susah. Yang merebut ada 3 saingan dan saling berebutan. Nah, jadi janda kan kasihan nggak, Jonas? Ya, betul, Pak. Apalagi janda udah beranak, Jonas. Tambah berat. Betul, Jonas? Betul, Pak. Makanya ibu-ibu jangan berpikir cerai. Nah,
Ya, betul. Udah jadi pria tulen, udah bersyukur. Pokoknya punya suami laki-laki normal. Nah, Hmm, udah terima kasih. Betul, Jonas? betul Pak. Ya? Nah, Disyukuri punya lelaki yang apalagi apalagi sekarang saingannya ada lagi, Jonas. apa-apa Daud. Pengangguran banyak di mana-mana. Oh ya, ya Kak. Laki-laki normal tapi nganggur gimana? Jadi beban. Makanya janda ini ya makin berat Pak ya. Mm-mm. Betul, Jonas? Ya Pak. Hmm? Eh? Perlu doa dan apa, Jonas? Mujizat Pak. Iya. Udah. Makanya Jangan. kadang ibu-ibu itu lihat suaminya macam-macam dikit atau bikin apa masalah, langsung kita cerai. Pikir dulu sekarang. Ya, Eh? Tidak ya Pak. jadi janda itu tidak mudah. Ah. Oh ini ada pertanyaan nih Pak Daud. Ah, Uh, solusinya gimana nih Pak? Jika ada anak-anak kita umpamanya terlibat LGBT ini Pak. Oh ada dari. harus kita orang tua harus tegas disiplin menjelaskan kamu ini orisinil tidak ada seks dua satu laki satu perempuan kan lucu kelaminnya laki jiwanya perempuan nah lucu Jonas Iya Pak. jadi tidak boleh nano-nano kan gitu Wah, dan itu kan nular Jonas betul Pak. transfer Roh Pak ya. pergaulan itu hati-hati makanya anak-anak kita harus hati-hati Jonas Itu di alam roh itu memang itu spirit Pak ya. Bisa nular itu Pak ya ya. bisa terjadi. Karena saya melihat kok mereka ini bukan bawaan kecil tapi karena pergaulan itu Pak ya. Mm-mm. Hmm. Ya, hati-hati makanya ya Bapak Ibu Saudara ya dalam pergaulan sekarang ini ya nular. Mm-mm. Jadi Jonas untuk jadi Pak, laki-laki tulen aja sekarang itu penuh perjuangan juga Jonas. betul Pak. Hah? Betul Pak. Apalagi laki-laki baik, Baik. baik, kaya, murah hati, tidak sombong. Ya. susah tuh Jonas. Mapan, susah. Wah ini ada yang Cinta. mengatakan. Susah. Wah, ini ada nulis ini di chat. G belum tentu gemulai Pak. Ada yang gini Jonas. Nah, tahunya homo. Ya memang benar ya. Badannya keren-keren tapi jiwanya ini ya. Mm-mm. Itu Jadi tahun depan itu inflasi selama 5 tahun Jonas. Mulai 2 tahun depan ya. Mm-mm. Berarti sampai 2028 Pak ya. Mm-mm. Ya, 5 tahun lah inflasi Jonas. 2027. 27. tidak. Oke, tanya jawab ya Jonas. Baik Pak Daud. Corona gimana sekarang Jonas? Meningkat ini Pak.